Iya, Bapak. Iya, Bapak. Silakan, Bapak. Halo. Iya, iya Bu. Ya, terima Seperti kasih Bu. Baik, mungkin tanpa Ya, berlama-lama lagi. izin Bu, bisa ada pertanyaan Iya, Bapak. sebelum masuk Iya, Bapak, silakan. pada Bisa pembelajaran ditanyakan. pada materi ya. Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ya, terima kasih. Nama saya Abdul Wahab Saleh. Saya dari Gorontalo, Bu. Jadi pertanyaan saya terkait dengan e-learning, Bu, untuk pembelajaran, di mana saya pada revisi apa buku kerja itu saya enggak Bu, terlewat. Maksudnya tidak sempat mengupload, tapi waktunya sudah lewat, Bu, sudah habis. Itu kira-kira bagaimana, Bu? Apakah dari pihak penyelenggara ada toleransi bisa dibuka kembali untuk saya? Karena berhubung saya mendaftar itu di tanggal 16 November kan, kalau nggak salah, 16 November. Jadi waktu saya untuk itu kan dihitung dekat, hitung mepet, Bu. Jadi saya terlupakan waktu deadline-nya itu terlupakan karena eh, alasan pekerjaan. Jadi saya lupa, Bu, untuk revisinya. Kira-kira bagaimana, Bu Febriati? Ya, terima kasih, Bu. Baik, Bapak. Izin Bapak Harin untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Bapak Abdul Wahab. Baik, Bapak, terkait deadline yang sudah terlewat, mohon maaf kami tidak dapat membuka kembali untuk bisa mengupload lembar kerja. Mungkin alternatifnya Bapak bisa mengikuti untuk pelatihan di tahun depan, Bapak. Oh, Seperti gitu itu. ya. Baik. Oh, siap-siap. Nanti bisa silakan disimak saja untuk kegiatan hari ini. Nanti akan ada pematerian maupun nanti bisa ditanyakan juga terkait buku kerja dengan fasilitator seperti itu. Iya, iya. Ya, terima kasih, Bu Sabriati. Baik, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.34 waktu Indonesia Barat, mungkin saya persilakan kepada Bapak Hadi Srikaharta untuk waktu dan tempat dipersilakan. baik, makasih Mbak Sabri. Suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Bapak. Oke, Ada, Pak. baik ya. Baik, makasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini saya harus off kamera karena sinyalnya sepertinya tadi putus-putus ya. Saya mendengar ini supaya lebih lancar. Ini sudah hadir ya rekan-rekan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti MOOC pejabat pengadaan. Nah, kita mungkin tadi sebagian disampaikan Mbak Sabri, ini batch terakhir ya untuk tahun 2025, sehingga mudah-mudahan bagi yang tadi ya Pak Abdul Wahab tadi ya kalau saya tidak salah ya, Pak Abdul Wahab ya gitu ya. Iya, iya Pak, Dari siap Pak. Kalau mohon maaf Pak, ini karena aplikasi ya Pak ya, jadi kita nggak bisa lagi gitu ya, karena sudah aplikasi udah dikunci gitu ya. Tapi nggak apa-apa Pak, bukan berarti nanti tentunya pada saat angkatan selanjutnya ya di tahun 2025 itu lebih memudahkan ya kira-kira seperti itu. Oke, baik, ini saya langsung saja ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyampaikan ya pembahasan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan layarnya bahannya sudah terlihat ya, sudah terlihat? Ya. Dan mudah-mudahan koneksinya baik ya, gitu ya. Oke, saat ini kita sedang sinkronus untuk
level 2 ya, pejabat pengadaan. Ya, di sini saya lihat selain Pak dari Gorontalo ya, ini juga ada banyak ini ya, Bapak Ibu juga peserta dari daerah lain ya. Jadi silakan nanti kalau apabila ada pertanyaan bisa langsung menanyakan ya, tidak perlu menunggu terlalu jauh, tapi intinya terkait dengan tugas pejabat pengadaan ya, seperti itu. Oke, lingkup pembahasannya ada 6. Yang pertama, ini bagaimana seorang pejabat pengadaan dia melakukan review dokumen persiapan yang dibuat oleh PPK, ya khususnya untuk pengadaan barang jasa yang sederhana. Ya, karena pejabat pengadaan ini untuk pengadaan langsung ya, nilainya berapa Pak Abdul, izin? Kalau untuk pejabat pengadaan? Sampai 200 juta, Pak. 200 Di juta bawah kalau 200 untuk juta. barang ya. Iya, Sampai iya. ya di bawah 200 juta ya kalau untuk barang ya, gitu ya. Iya. Betul. Kalau konstruksi nilainya berapa, Pak? Konstruksi kan nggak salah 100, Pak. Ah, 100. 400 Pak, kalau konstruksi Apa tuh? sekarang. Iya, kalau yang 100 itu untuk jasa konsultan. Ya, jasa konsultan, Nah, Pak. ya. Ya, betul ya. Jadi eh Bu Darmayanti juga tadi sudah video on ya gitu ya. Mungkin boleh saja nanti ya kalau mau menanyakan. Jadi ini ya untuk pengadaan barang sederhana dengan nilai maksimal 400 konstruksi, 200 barang jasa lainnya dan 100 untuk konsultan. Kemudian yang kedua nanti kita akan diskusi gitu ya, sama-sama belajar ya. Saya juga nanti akan belajar dari Bapak Ibu sekalian bagaimana seorang pejabat pengadaan itu menyusun ya, menyusun dokumen pengadaan langsung ya, dan bagaimana melakukan penjelasan terhadap dokumen pengadaan langsung. Yang selanjutnya nanti bagaimana setelah menyusun dokumen itu melakukan evaluasi penawaran ya pada pemilihan melalui metode pengadaan langsung. Kemudian tentunya di sini evaluasi penawaran kalau untuk pengadaan langsung itu hanya satu metode ya, yaitu evaluasi harga terendah sistem gugur. Kalau harga terendah ada dua sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, ada sistem gugur, ada dengan ambang batas ya. Nah itu ya. Jadi ada dua nih, tapi yang kita akan lakukan tentunya kalau untuk yang sederhana itu pasti akan menggunakan harga terendah sistem gugur. Kemudian bagaimana melakukan negosiasi ya? Seorang pejabat pengadaan juga harus mampu melakukan negosiasi ya terkait dengan proses pengadaan. Yang terakhir ini bagaimana melakukan ya pengadaan barang jasa secara e-purchasing ya dan pembelian melalui toko daring. Oke, langsung saja ya, gitu ya. Itu kira-kira yang akan didiskusikan. Ini sebelum saya mulai tadi Pak Abdul Wahab dari Gorontalo ya, provinsi atau kabupaten Pak Abdul? Kabupaten, Pak. Oh, Kabupaten. kabupaten. Siap. Yang ada menara pisahnya berarti ya, Pak ya? Menara Iya, Eiffel ya gitu ya. Menara Eiffel, Pak. Iya, menara Eiffel ya. Saya pernah Duplikasi naik Menara sampai Eiffel. ya. Saya naik ternyata walaupun cuma lantai 4 aja tinggi juga ternyata sampai di atas ini kayak gitu. Iya. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Ini ya. Jadi tugas pertama ya pejabat pengadaan itu adalah melakukan review ya dokumen yang telah dibuat oleh PPK. Apa yang dibuat oleh PPK? Sebenarnya PPK itu membuat dua dokumen, yaitu dokumen spek, HPS dan rancangan kontrak. Ya, pada prinsipnya itu ya di review. Kemudian selain itu juga ya mereview atau melihat kesiapan apakah DIPA-nya atau DPA-nya itu sudah ada. Kemudian paketnya itu paket pengadaan langsungnya ini udah diumumkan dalam RUP ya. Kemudian juga melihat tentang waktu penggunaan dan yang terakhir lakukan analisa pasar ya. Sehingga disitulah direview ya oleh pejabat pengadaan apa yang akan direview gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih sebenarnya ya, yang direview ini yang pertama ya, kayak gitu ya. Yang pertama ini tentunya mereview ya spesifikasi
ya, spesifikasi. Contoh spesifikasi misalnya ya, kalau pengadaan laptop ya spesifikasinya misalnya prosesor yang digunakan ya, layar yang digunakan dan sebagainya. Ya. Jadi memeriksa kelengkapan dan uraian yang ada di dalam spesifikasi teknis apakah sudah sesuai ya dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya HPS ya. Apakah ini nanti ya pada saat penyusunan HPS ini semua sudah memenuhi ya persyaratan-persyaratannya. Apakah semua item-item pekerjaannya itu sudah ada. Dan terakhir yang dibuat oleh PPK itu adalah dokumen rancangan kontrak. Ya, nah rancangan kontrak ini apakah sudah pas ya? Seorang pejabat pengadaan ini kan Bapak Ibu kan sudah level 1, lulus level 1. Tentunya sudah tahu bagaimana cara membuat rancangan kontrak. Dan terakhir ini terkait dengan kesiapan administrasi ya, dokumen RUP. Dan yang terakhir juga memastikan bahwa ya sebisa mungkin ya menggunakan produk PDN dan pelaku UMK. Ya, nah gitu ya. Jadi sebisa mungkin UMK di sekitar, kalau di Kota Gorontalo ya di Kota Gorontalo Pak, gitu ya. Jangan jauh-jauh. Apalagi ini pengadaan langsung. ATK, makan minum gitu ya. Misalnya ada pengadaan, misal katakan ya gitu ya, bahan material gitu ya. Nah itu juga menggunakan atau alat-alat elektronik gitu ya. Ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dari Bu Anggi, Pak, Bu, mohon maaf nih saya kalau salah ya, Pak Faiza, ya, ada Bu Reni juga nih ya, gitu. Bu Yuli dari ini, ini Bu Yuli udah dari tadi nih, udah dari ini. Izin Bu Yuli monitor. Nah, ini Bu Anggi dari Blitar, Kota Blitar. Oke, ada dua nih, ada kota, ada kabupaten nih. Silakan Bu Anggi, Mbak Anggi atau Bu Anggi. Selamat Silakan. siang, Pak. Iya. Ya, selamat siang. Untuk yang Bapak jelaskan sejauh ini, saya tuh belum ada pertanyaan, Pak. Tapi tadi mengingat ada Pak Abdul ya yang menanyakan tentang deadline revisi. Itu saya pada pelatihan ini, Pak, deadline saya itu tanggal 27 November. Tapi saya sudah submit tanggal 26 November. Nah, sudah 8 hari ini saya belum memperoleh nilai, Pak. Sedangkan rekan saya yang submit di hari yang sama dengan saya itu sudah memperoleh nilai dan sudah bisa revisi begitu, Pak. Nah, saya juga tinggal 12 hari lagi, Pak, pelatihannya. Ya. Itu bagaimana ya, Pak? Baik. Ya, baik. Dicatat ya, Bu Anggi ya. Ini Mbak Sabri, tolong dicatat ya. Nanti diingatkan kembali untuk tim pemeriksanya ini ya. Bu Anggi dari Kota Blitar. Nama lengkapnya siapa Bu Anggi? Anggi Pranadianti. Anggi Pranadianti ya, Mbak Sabri ya, gitu ya. Kalau memang agak lama langsung take over sama Sabri saja ya, gitu ya. Oke. Baik, Begitu? Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Kalau tidak ada materi ya, pertanyaannya hampir sama dengan yang Pak Abdul tadi ya, tapi ini belum kelewat kalau ini ya, cuman belum diperiksa aja ya. Mohon bersabar, ini mudah-mudahan bisa segera. Kemudian saya lanjut lagi ke tahapan pengadaan langsungnya ya. Ini bahkan pengadaan langsung ya. Kita tahu bahwa tahapan pengadaan langsung ini kalau yang 50 juta ini yang menggunakan kwitansi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Kalau menggunakan kwitansi tentunya pejabat pengadaan ini langsung memesan ya kepada kepada calon penyedia ya. Kemudian ini calon penyedia ini akan memberikan barangnya dan melampirkan kwitansi ya pembeliannya, pembayaran atau bukti pembelian atau kwitansinya. Ya. Nah, kalau sudah ada kwitansi, kemudian barangnya diserahkan dan diterima, maka ini di sini selanjutnya adalah ada materi untuk atau ada tahapan untuk pembayaran ya. Dah selesai sampai di situ ya. Itu sesimpel itu sebenarnya kalau untuk pengadaan langsung ya di bawah 50 juta. Tapi mungkin kalau di daerah
nggak cukup dengan kwitansi ya, misalnya katakanlah mau nggak mau karena BPKAD-nya mintanya SPK minimal gitu. Ya udah, kan ada semacam adigium ya, bahwa keuangan itu yang maha kuasa, gitu. Bukan ketuhanan yang maha kuasa gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak nggak ngikutin ya nggak cair-cair kayak gitu. Tapi prinsipnya kalau di dalam pengadaan cukup dengan kwitansi di bawah 50 juta. Selanjutnya kalau untuk yang di tahapan pengadaan yang di atas 50 juta ya, nah itu akan berbeda ya, alurnya akan berbeda sebagaimana yang ada di dalam tayangan ini ya. Saya kebetulan karena kecil-kecil nggak bisa melihat, tapi mudah-mudahan nanti di dalam modul sudah ada ya, kira-kira persis seperti apa yang ada di dalam modul ya, hampir sama ya. Bapak Ibu nanti harus memilih kepada penyedia yang mampu. Nah, kemudian bagaimana untuk penyusunan dokumen pengadaan langsungnya? Prinsipnya ya, Pak Abdul, Bu Anggi ya, itu ya, yang di Kota Blitar tadi itu ya, Kota Blitar. Itu standarnya sudah ada ya. Bapak Ibu mestinya juga sudah melihat di dalam modul ya. Standar dokumen pengadaan langsung pengadaan barang misalnya ya. Nah, itu sudah ada ya. Nanti Bapak Ibu bisa pakai ya standar itu. Hanya saja mungkin yang berubah nanti ini yang nomor 3 dan nomor 7. Ya, yang berubah ini Pak Abdul izin nih, yang berubah ini nomor 3 dan nomor 7 yang akan diisi. Ya, lembar data pemilihan ini nanti barang jasa yang akan diminta. Kalau formulir isi kualifikasi nanti ini perizinan dan persyaratan-persyaratan administrasi lain yang diminta kepada calon penyedia. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut lagi ke bagaimana melakukan tendernya ya, proses tender cepat ataupun pemilihan. Tidak ada? Oke. Tadi kan ini nomor 1 ini adalah pengadaan langsung. Kemudian ada juga yang disebut sebagai tender cepat Bapak Ibu sekalian. Ya. Ah, mungkin bingung nih, apa bedanya tender dengan tender cepat gitu ya? Yang pertama tentunya sebagaimana namanya gitu ya. Tender cepat ini waktunya pasti lebih cepat dibandingkan dengan tender yang tidak pakai kata cepat gitu ya. Nah, ya. Berapa lama? Ya kalau di dalam regulasi hanya ada 3 tahapan. Ya. Nah, berapa lamanya ya tergantung ya 3 tahapan itu berapa secepat gitu ya. Seorang Pokja tender cepat itu memproses. Prinsipnya hampir sama ya untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana. Nah, ini kalau bagi pejabat pengadaan tentunya bukan kewenangannya ya untuk melaksanakan tender cepat. Tender cepat ini oleh Pokja, ya, kelompok Pokja pemilihan. Ya. Oke. Kalau izin nih, kalau Pak Abdul sendiri sekarang berarti ada di mana Pak? Di Sekda atau di OPD nih? Kalau saya di rumah sakit Pak, RSUD. Oke. Ya. BLU ya Pak ya, sudah BLU ya? Ya BLU Pak, BLUD. Oke, sudah BLUD ya. Oke. Siap. Ya. Nah, selama ini Bapak sebagai pejabat pengadaannya? Belum. Awalnya membantu. Baru mau direncanakan Pak, baru dijadikan pejabat pengadaan ya. Okay. Tapi sebelumnya saya itu pernah jadi pejabat pengadaan di kabupaten yang sebelumnya tempat saya kerja. Oke. Baik. Tapi sudah lama Pak, 2010 Pak. Ya. Dan regulasinya berbeda ya, karena kan BLU. Iya, sudah berbeda Pak regulasinya. Ya. Dan termasuk juga mungkin tempat Bapak di rumah sakit daerah udah punya pedoman pengadaan sendiri ya Pak ya? Atau belum? Kalau tempat saya itu masih gabung dengan apa Pak, ULP. Jadi pejabat pengadaan sama PPK-nya dari luar Pak. Oke, kalau pedomannya sendiri belum ada pedoman dari belum ada ya, belum, masih Pak. Menggunakan Perpres berarti ya? Iya Pak. Ya. Oke, ya baik. Ya. Baik Pak.
makasih Pak Abdul ya. Jadi sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian, ini Makasih, Pak. sebagai tambahan informasi ya, sebenarnya kalau BLU itu bisa membuat pedoman sendiri yang diatur berbeda dengan Perpres Pak Abdul. Misal ya, pengadaan barangnya sampai dengan pengadaan langsungnya sampai dengan 500 juta. Nah, apabila memang itu sudah dituangkan di dalam perdir rumah sakit. Oke, jadi saya lanjut lagi ya, gitu. Undangan untuk tender cepat sendiri ya, ini merupakan metode pemilihan dalam hal pelaku usahanya telah terkualifikasi dalam sikap ya, dengan membandingkan harga ya tanpa perlu penilaian kualifikasi ya, administrasi ataupun teknis. Bahkan tidak ada sanggah dan sanggah banding ya. Jadi hanya seperti kayak pengadaan langsung kayak gitu ya. Nah, ini ketahapannya tadi saya sampaikan hanya ada 3 tahap, hanya ada 2 tahapan ya. Jadi hanya ada penyampaian dokumen dan pembukaan dokumen penawaran. Kemudian yang terakhir adalah klarifikasi terkait dengan kualifikasi calon pemenang. Ya. Nah, sehingga mestinya ini lebih cepat ya. Oke, selanjutnya pemberian penjelasan ya pada dokumen pemilihan atau dokumen pengadaan ya. Pada prinsipnya dilaksanakan sesuai agenda dengan materi yang telah disusun, yang secara garis besar di atas tahapan. Yang pertama itu pada tender cepat ya, kita melakukan pemberian penjelasan atau kalau dulu dikenal sebagai unwizing ya, pada aplikasi SPSE ya, sesuai dari jadwal yang ada pada aplikasi SPSE. Kemudian yang kedua, ya, tahapan selanjutnya adalah memberikan informasi yang dianggap penting ya terkait dengan dokumen pengadaan langsung. Ada yang bisa memberi contoh maksudnya informasi yang penting seperti apa? Ada Pak Hendra, Bu Yuli, ya, Bu Reni mungkin berkenan berbagi pendapat. Ya, oke. Cek, sudah masuk lagi ya. Saya mohon maaf tadi kelempar sebentar ya. Ya. Jadi informasi penting tadi hal-hal yang ingin kita sampaikan ya. Kemudian tentunya menjawab semua pertanyaan yang masuk ya, menjawab pertanyaan ya. Kemudian juga yang terakhir tentunya kita menuliskan ya, menuangkan dalam berita acara pemberian penjelasan. Sampai sini sebelum saya lakukan bagaimana evaluasi penawaran dan melakukan kualifikasi pada pengadaan langsung, silakan apabila ada yang mau ditanyakan dari Pak Abdul tadi ya, terus dari Blitar tadi juga ya, Bu Anggi, ada? Kalau Bu Anggi Pak, dari izin mana? ya. Oh, Bu Reni ya, silakan Bu Reni ya. Pak, saya, Pak. Ya, ya, silakan oke. Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Hari. Saya Reni dari Pemkab Raja. Ini saya mau tanya, kalau misalnya untuk pemilihan penyediaannya, untuk yang pengadaan langsung itu apa harus di aplikasi Sikap aja yang jadi ininya atau bisa yang tidak terdaftar di Sikap? Oke, baik. Dari mana tadi Bu? Batu Raja ya? Iya, dari Tanah Toraja, Pak. Terima kasih. Oh, Tanah Toraja. Tanah Toraja ya, Iya. Sulawesi ya. Baik. Iya. Baik, makasih Bu Reni. Ya, Mbak Reni atau Bu Reni ya, kayak gitu ya. Kayaknya sih masih muda kalau saya lihat gitu ya dari suaranya. Iya, Oke. Pak, masih CPNS. Oh ya, siap. Baik ya, semangat lah nih gitu ya, gitu ya.
Oke, makasih Mbak Reni ya dari Tanah Toraja ya, gitu ya. Sulawesi Barat ya, dekat dengan Sulawesi Barat. Oke, jadi kalau untuk apa? Ya, Sulawesi Selatan tapi dekat dengan perbatasan dengan Sulawesi Barat kan ya, betul ya? Ya. Iya sih. Iya, karena saya sudah sampai Mamuju tapi belum sampai ke Tanah Toraja. Oke, jadi kalau pengadaan langsung ya, yang menggunakan aplikasi SPSE ya, memang hanya bisa menarik ya data yang sudah terkualifikasi baik di aplikasi Sikap ya, Mbak Reni ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian Pak, tapi kami sebenarnya di sekitar kantor itu ada penyedia atau vendor yang udah biasa langganan, baik sebenarnya kinerjanya bagus, nggak ada masalah kan, kami ingin, dan dia adalah UMK ya di sekitar kantor, kita kan diminta untuk mendayakan kantor. Nah, jadi solusinya Bu ya, vendor tersebut ya, UMK tersebut itu segera ya diminta untuk mengisi ya, kalau mudah-mudahan sudah punya akun ya, akun penyedia di SPSE ya, sudah punya akun penyedia di SPSE, kemudian mengisi aplikasi Sikapnya ya, sehingga nanti bisa terkualifikasi di dalam Sikap, sehingga prosesnya bisa dilakukan melalui aplikasi ya. Nah, jadi memang ke depan ya, tentunya aplikasi Sikap itu dibuat dengan satu tujuan ya, bahwa pengadaan-pengadaan itu tentunya kita berikan ya, pemerintah itu ketika melakukan kontrak itu kepada penyedia yang berkinerja baik ya. Kan Sikap kan singkatan dari Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Solusinya demikian, Mbak Reni. Mana Mbak Reni? Masih ada ya? Masih Pak. Terima kasih Oh Pak iya. Haris. Ya, baik, makasih, baik, makasih. Oke, selain Mbak Reni, ada lagi yang lain? Pak Abdul? Belum ada, oke, langsung saja ya. Kalau belum ada, berarti saya lanjut lagi ya. Kalau untuk pengadaan langsung, evaluasinya tadi saya sampaikan ya, bahwa evaluasi hanya menggunakan harga terendah, sistem gugur. Nah, jadi memang benar-benar menggunakan harga terendah, nggak ada embel-embel lain gitu ya, nggak ada penilaian teknis. Pokoknya dia memenuhi unsur kualifikasi teknis, ya lolos teknisnya, hanya penilainya hanya lulus atau tidak lulus saja, kayak gitu. Tidak ada bobot. Ya, berbeda kalau dengan ambang batas itu ada bobotnya. Ya, contohnya misalnya pengadaan ATK. ATK itu hanya kalau dia mampu, misalnya kebutuhan kita 100 ATK ya, 100 rim ATK, ya berarti teknisnya apabila kita mintanya kertas ya 100 rim A4 gitu ya, 70 gram, mampu melakukan penawaran sebagaimana yang kita butuhkan ya, kita minta di dalam dokumen pengadaan langsung, ya tentunya dia lulus ya, seperti itu. Nah, ada 3 evaluasi penawaran pengadaan langsung, itu ada 3 ya, yaitu penawaran administrasi dan kualifikasi, kemudian penawaran teknis, dan penawaran harga ya. Nah, jadi tolong dipahamin bahwa ya hanya ada 3 evaluasi penawaran ya. Evaluasi administrasi itu apa? Evaluasi administrasi itu ya ada 3 item ya, Mbak Reni ya, gitu ya. Kayaknya mau jadi pejabat pengadaan nih Mbak Reni. Ya. Yang pertama adalah harus ada surat penawarannya. Ya, surat penawarannya ini maksudnya juga bertanggal ya, tunjukkan penawarannya udah sesuai. Sama seperti kita melamar CPNS kan ada surat lamaran ya, kayak gitu ya. Nah, itu kan kemudian kan bidding juga itu sebenarnya, kan seleksi juga kan gitu kan. Tender juga itu, cuman bahasanya seleksi. Nah, jadi ada surat penawaran. Kedua, kalau dikuasakan ada surat kuasanya. Ya, dari mana? Dari direksi. Ya, direksi. Ya, yang ketiga itu adalah ada fakta integritas. Nah, kalau fakta integritas ini sebenarnya sudah embedded di dalam sistem aplikasi ya. Sebenarnya tinggal klik saja.
kayak gitu. Dan yang terakhir ini ada formulir isian kualifikasi. Ya, kalau manusia, manusia. Kalau pegawai itu kan kualifikasinya SMA, ya, diploma, ya, sarjana, pasca sarjana, doktoral, gitu ya. Nah, kalau di apa namanya dalam penyedia itu ya kualifikasinya ya ada izin usahanya, kualifikasinya apakah kecil, non kecil, dan sebagainya ya, seperti itu. Perpajakannya seperti apa, gitu ya. Akte pendiriannya apa namanya tuh sudah disahkan belum, gitu. Oke, sampai di sini untuk dokumen administrasi dan kualifikasi. Ada pertanyaan? Oke, belum ada. Saya lanjut ke dokumen penawaran teknis ya. Nah, kalau penawaran teknis ini adalah tentunya adalah spesifikasi teknis barang atau jasa yang kita butuhkan ya. Contoh, saya kasih contoh misalnya kita butuh pengadaan misalnya laptop gitu ya. Nah, kalau di laptop itu tentunya kan ada speknya itu berapa apa memorinya gitu ya, harddisk penyimpanannya berapa, kemudian prosesornya berapa, layarnya berapa, dan sebagainya ya. Terus jangan lupa di situ juga kapan itu waktunya dibutuhkan ya, bisa diserahkan oleh penyedia ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah, waktunya itu tentunya pakai tanggal ya. Kalau seminggu sekarang tanggal 3 ya, berarti mungkin maksimal penyerahan itu tanggal 10 Desember dan sebagainya. Dan yang terakhir penawaran harga ya. Nah, ini berapa nih kemudian baru penawaran harga yang diminta ya oleh panitia atau oleh berapa penawaran harga yang disampaikan oleh penyedia. Nah, ini jadi kalau kita mau apa namanya rangkum ya. Nah, ini kita lihat nih, ada 6 langkah ya. 6 langkah, 6 kotak ini ya. 6 kotak. Pertama melakukan koreksi aritmatik dulu dari apa namanya penawaran ya, dari penawaran yang masuk. Kemudian lakukan evaluasi administrasi dan kualifikasi, teknis dan harga. Kalau sudah pembuktian kualifikasi, apa maksudnya pembuktian kualifikasi? Kita undang pesertanya, kita minta menunjukkan data-data kualifikasi ya, surat perizinan, ya, kemudian dokumen-dokumen lain perusahaan ya, seperti akta pendirian, perubahan, ya, dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai pembuktian kualifikasi. Kalau memang sudah memenuhi semua ini calon pemenang, maka bisa ditetapkan sebagai pemenang dan dibuatkan berita acara hasil pengadaan ya, berita acara hasil pengadaan. Ya, nah ini tadi ya, ini sebenarnya sama terhadap yang tadi yang saya sampaikan. Ini detailnya seperti ini. Oke, sampai sini untuk evaluasi harga terendah, ada pertanyaan? Ada diskusi, Bapak Ibu sekalian? Belum ada ya? Oke. Selanjutnya, ini contoh ya, contoh koreksi aritmatik. Nah, jadi kalau contoh koreksi aritmatik itu ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah Izin tanya, Pak. mengkoreksi perkara. Oke, siap. Silakan. Pak siapa nih? Saya Pak Agung. Fadil dari Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Ya. Iya. Mangga. Banjarnegara. Ya, terkait ini, Pak, koreksi aritmatik. Ya. Itu apabila misalkan ya harga penawaran itu beberapa item melebihi HPS. Oke. Tapi untuk keseluruhannya di bawah HPS. Itu gimana, Pak? Ya. Enggak apa-apa atau gimana? Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ini berarti pengadaan langsung dan paketnya lebih dari 1 item barang ya, Pak Fadil ya.
Betul, betul, betul. Pengadaan langsung Oke, dan pengadaan itemnya langsung. lebih dari Ya. satu barang. Oke, baik. Sebenarnya ya, Bapak Ibu sekalian, kan kalau kita melakukan proses pengadaan, ya, rincian harga satuan itu rahasia atau tidak rahasia? Rahasia. Rahasia, Pak. Betul ya. Jadi Betul. rinciannya itu sifatnya rahasia, ya. Kalau totalnya itu memang tidak rahasia. Ya, itu yang pertama dulu ya. Jadi dipastikan itu dulu. Terus yang kedua, sebuah pengadaan itu prinsipnya dia tidak boleh melebihi pagu anggaran yang ada di dalam dokumen anggaran. Nah, begitu ya, betul ya? Sepakat nggak? Sepakat, Pak. Nah ya, jadi gitu ya Pak ya, betul ya, sepakat ya Pak Fadil Ya, ya, gitu ya. betul. Jadi prinsipnya pengadaan tidak boleh melebihi pagu anggaran. Totalnya ya, totalnya pengadaan. Kalau rinciannya tadi rahasia. Nah, lanjutannya tadi pertanyaannya Pak Fadil gitu kan. Kalau misalnya itemnya tadi ada item yang dia melebihi daripada HPS ya, yang dibuat oleh siapa Pak Fadil? Oleh PPK, Pak. Betul ya. Jadi HPS dibuat oleh PPK ya. Ya. Nah, jadi ada satu item dia itu lebih tinggi, tapi dari totalnya itu dia di bawah HPS ya, di bawah pagu anggaran, bahkan di bawah HPS gitu kan, kayak gitu ya, kan kayak gitu. Nah, sehingga kalau dalam konteks pengadaan sebenarnya tidak jadi masalah tuh ya Pak Fadil ya, gitu ya. Fadil ya, betul ya, Fazil. Betul, Pak. Betul, betul. Ya, gitu ya. Nah, ya. Jadi kalau misalnya sepanjang dia totalnya tidak melebihi, itu tidak masalah. Nah, selanjutnya mungkin ya, sekarang pertanyaannya, HPS itu yang dibuat oleh PPK itu dibuat berdasarkan survei pasar nggak? Datanya, angkanya dari mana? Kalau HPS yang tadi, dasar pembuatan HPS-nya, saya juga kurang tahu itu, Pak. Kadang ya kita cuma terima dokumen. Idealnya dari mana, Survei Pak? harga pasar mungkin ya, Pak. Survei harga pasar atau mungkin Survei pasar, Pak. dari dokumen yang ditetapkan pemerintah. Jadi DPA misalkan mungkin ya. Ya, jadi survei pasar, idealnya dari survei pasar. Nah, ketika survei pasar, gitu kan, berarti kan kita tahu bahwa harga pasarnya adalah harga misalnya 10 gitu ya, tapi di dalam HPS-nya, rincian HPS-nya 10, tapi penyedia menawarkan 12 misalnya kayak gitu kan ya. Nah, tentunya ini nanti pada saat negosiasi kan, kalau di dalam pengadaan langsung kan ada negosiasi tuh Pak Fadil ya, Mas Fadil ya. Iya, betul. Nah, maka pejabat pengadaan wajib melakukan negosiasi gitu ya. Kalau kita sudah tahu gitu ya, harga bakso itu satu porsinya itu 10.000, nggak ada yang harga bakso itu satu porsinya 500.000 misalnya kayak gitu ya. Contoh ekstrim lah ya kayak gitu ya. Ya kita jangan belanja gitu ya, gitu. Nah, jadi prinsipnya tidak menggugurkan ya Pak Fadil ya, gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi terkait dengan item-itemnya itu kita wajib untuk negosiasi. Pertanyaan lanjutannya, kalau dia nggak mau Pak, nggak gitu. Ya terserah pejabat pengadaannya ya, kan kayak gitu kan, masih sebenarnya masih ada. Tapi dia kan harga terendah misal katakan ya, kayak gitu ya. Ya coba dinegosiasikan, ditanyakan saja ya gitu ya, kan kenapa dia tidak mau menurunkan harga, sementara kok harga yang lainnya terendah. Prinsipnya sih sebenarnya tidak menggugurkan, tapi idealnya harganya mestinya dinegosiasikan mendekati harga pasar. Kira-kira seperti jawabannya. Baik, Pak. Nambah sedikit, Pak. Boleh, Pak? Oh, harus banyak, jangan sedikit. Ya, ini terkait tanggung, dengan kan, proses negosiasinya. Misalkan yang tadi kan ada beberapa item yang lebih HPS ya dari harga penawarannya. Tetapi ini harga penawarannya itu di bawah HPS semua. Apakah wajib dinegosiasi juga itu, Pak? Gitu, Pak. Terima kasih. Iya Pak, nanti sebenarnya ya
harga itu kan mencerminkan harga pasar, gitu ya. Mungkin bagi Bapak kan dia kan sudah harga paling rendah kan kayak gitu. Kan gitu ya tadi ya disampaikan sama Mas Fadil tadi itu. Nah, oke lah gitu ya, memang dia harga yang paling rendah. Cuman ada beberapa item tadi kita lihat kan tidak sesuai pasar, kan kayak gitu. Ya kita negosiasikan, nah, kayak gitu. Tetap dilakukan berita negosiasi. Kalau misalnya tidak yang bersangkutan gitu ya, ketika dinegosiasikan bertahan gitu ya, nggak mau menurunkan harga karena merasa udah paling harga terendah kan kayak gitu. Ya ini balik lagi ke pejabat pengadaan gitu ya. Apakah bisa diterima harga tersebut gitu ya? Atau ya mencari alternatif lain gitu ya. Alternatif lain itu artinya ya jadi dibatalkan ya sekarang ininya apa namanya pengadaan langsungnya ya dibuat lagi paketnya ditenderkan lagi apa diadakan langsung lagi gitu ya. Nah seperti itu yang paling paham kan tentang harga di lokasi pekerjaan ya di sekitar tempat dilakukan pekerjaan itu ya mestinya sih pejabat pengadaan ya kompetensi pejabat pengadaan gitu Mas Fadil. Siap, terima kasih banyak Pak. Baik, yang lain ada? Kita belum sampai di negosiasi tapi sudah ditanyakan nggak apa-apa ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi ini contoh nih ya. Jadi misalnya tuh ya di sebelah kiri itu totalnya itu 215 juta. Di sebelah kanan ya di tabel sebelah kanan itu 227 juta. Betul ya, gitu ya. Nah, ternyata setelah koreksi aritmatik itu apa? Koreksi antara harga satuan dikalikan volume. Nah, ternyata ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Kesalahannya sepertinya di item paling bawah itu ya. 11 unit 11 unit gitu yang I ya, item barang I 11 unit harga satuannya 750. Bukan paling bawah. Yang mana nih? 207. Yang C ya? Oh iya, 17 juta ya. 17 juta sama 18. Oke, ya. Yang C dan yang Volumenya. C dan C saja ya? Iya, volumenya berbeda. Oh, volumenya berbeda. Oke, ya, volumenya berbeda. Harga satuannya sama ya, kayak gitu ya. Nah, koreksi aritmatik ini ya kita harus mengkoreksi sesuai dengan spek ya atau jumlah yang dibutuhkan. Ya. Kalau kita butuhnya 11 berarti kalau dia menawarkan 10 ya harus kita inikan 11 gitu ya. Karena kita butuhnya 11 bukan 10 gitu ya. Nah, ini ya. Jadi karena ada volumenya berbeda ya, ini koreksi aritmatiknya ini koreksi terhadap volume. Bisa saja koreksinya itu terhadap perkalian antara volume dan harga satuan. Tapi kalau harga satuan nggak boleh dikoreksi ya, karena kalau harga satuan itu menjadi kewenangannya penyedia, dia akan memberikan harga berapa. Ya, nah seperti itu ya. Nah, jadi tugas pertama seorang pejabat pengadaan itu melakukan koreksi aritmatik. Oke, baik sampai sini kita lanjut ya kalau tidak ada pertanyaan. Kemudian tadi Diki, silakan. Pak Diki Rahman. Dari mana Pak Diki, silakan. Izin Silakan, Pak, Pak. apakah suara saya terdengar Pak? Izin Pak. Terdengar jelas Pak Diki. Mantap. Izin Pak, saya Diki Pak dari Direktorat Prasarana Pak. Dari kereta api Pak. Oh, perhubungan. Ya betul Pak, dari perhubungan. Izin Pak menanyakan Pak. Kalau misalkan ini kan jika kita lihat di tabel layar ini kan ada nilai harga penawaran dan harga terkoreksi ya Pak di sisi kanan dan di sisi kiri ya Pak. Iya. Nah misalkan nih Pak, di salah satu ada
penyedia ini menyampaikan kalau memang harga satuan yang disampaikan kan lebih rendah daripada penawaran kita gitu Pak ya. Tapi di posisi penjumlahan ternyata dia lebih besar Pak. Nah itu kira-kira kita ambil tindakannya seperti apa, izin Pak? Gimana? Tadi di harga satuannya dia menawarkannya lebih rendah dari HPS kita. Ya, kita. Nah, ketika dikalkulasikan kan kalau memang yang kita sebagai pejabat pengadaan itu kan ngambil harga paling rendah ya Pak ya. Kalau misalkan dilihatnya Pak ya. Kalau misalkan memang dipilih itu nilai pemilihan harga terkoreksi yang paling bagus lah, yang paling rendah. Nah, tapi ketika dikalkulasikan terakhir ternyata di totalannya itu lebih besar daripada totalan yang kita ajukan. Misalkan dari kanan ini kan tadi 227 Pak. Ya. Yang nilai totalnya. Nah ternyata dia ada beberapa nilai penawaran yang lebih rendah dari kita, tapi totalnya 228 misalnya gitu Pak. Itu kira-kira gimana Pak, izin Pak? Ya nggak bisa kan gitu. HPS-nya kan berarti 213 kan? 215 ya, kan? 215 misalnya. 215 kayak gitu. Nah kalau kayak gitu ya, kejadian seperti kayak gitu, berarti kan ada item yang mahal, ya kan? Betul. Ini kan gitu, kalau Pak. pengadaan langsung, ya kalau pengadaan langsung ini kan mestinya dicari harga yang paling rendah gitu kan ya. Betul ya kan? Pak. Nah, kalau kita sudah HPS ini kan berdasarkan harga pasar. PPK kan ketika membuat ini, PPK ketika membuat HPS kan sudah survei pasar ya 215. 215 itu batas atas, nggak bisa melebihin ya. Kita nggak boleh melebihin daripada HPS. HPS itu batas atas. Kayak gitu ya. Nah tadi kalau pertanyaannya dia di item A, B, C dia paling rendah memang, tapi di item berikutnya dia paling tinggi sehingga jadi 227. Ya nggak bisa. Solusinya seperti apa? Kan kalau di pengadaan langsung kan banyak. Oke, cek suara saya sudah terdengar lagi? Sudah Pak. Tadi terputus Pak. Ya, tadi sempat terlempar ya. Nah, jadi tadi yang paling terendah tadi itu yang kita negosiasikan ini Mas Diki, kayak gitu ya. Harus dinegosiasikan. Misalnya tadi yang ABC tadi paling rendah, DE sampai F-nya sampai I-nya itu paling di atas harga survei gitu ya. Ya harus dinegosiasikan ya sehingga harganya itu mendekati dengan kalau bisa bahkan di bawah harga HPS kayak gitu. Jadi berarti nilainya harus sama sampai dengan titik koma belakangnya gitu ya Pak ya. Kalau bisa gitu Pak. Bukan. Maksudnya 550 ini kan batas terakhir. Kalau misalkan dia 215, 930, 650. Nah belakangnya 650 nanti kan juga ada yang lebih tinggi gitu berarti ya Pak ya. Iya, nggak boleh, nggak bisa. Ya, HPS itu batas tertinggi penawaran. Ya, itulah gunanya HPS ya, owner estimate ya kayak gitu. Mungkin HPS itu di bawah pagu atau bisa sama dengan pagu kayak gitu ya. Tapi nggak boleh HPS bahkan di atas pagu kan kayak gitu. Penawaran juga boleh sama demikian juga HP tidak boleh di atas HPS kayak gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap, baik kan kayak gitu. Nah, bisa saja ya dalam praktek seperti itu ya kayak gitu ya karena kalau itemnya banyak nanti memang bisa jadi seperti itu. Nah caranya ya sebenarnya kalau di pengadaan langsung bisa saja kalau di dalam tender itu kita sebut sebagai tender itemized ya. Jadi misalnya ada 5 item, ada 5 penyedia. Ya kita pilih di masing-masing penyedia itu yang harganya paling rendah. Ya, jadi dia nggak ngambil satu paket gitu ya. Yang kita tetapkan pemenangnya bisa lebih dari satu paket. Nah, pengadaan langsung itemized kayaknya juga bisa juga ya, supaya tadi mendapatkan harga terendah tadi. Tapi tetap di bawahnya itu harga totalannya itu harus tetap di bawah HPS ya. Sekali lagi nggak boleh melebihin dari HPS. Oke, selain Mas Diki, ada pertanyaan? Ada diskusi? Oke, kalau sudah tidak ada koreksi aritmatik, kita lakukan ini ya, evaluasi administrasi dan kualifikasi. Ya,
evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan evaluasi administrasi, ya. Ya, cek. Ya, mudah-mudahan udah masuk lagi ya. Kemudian evaluasi sudah, mohon maaf nih. Ini sinyalnya lagi nggak bagus. Kemudian evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur ya. Jadi kalau evaluasi kualifikasi ada satu aja persyaratan yang tidak memenuhi, maka dia akan menggunakan sistem gugur. Untuk sistem harga terendah satu file ya, apabila ada 3 penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi, maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi terhadap penawaran berikutnya ya. Jadi kalau ada yang gugur, ya gugur di administrasi atau di kualifikasi, ya tentunya ke penawaran selanjutnya ya. Walaupun mungkin ya penawaran selanjutnya penawaran harganya bisa jadi lebih tinggi daripada yang gugur ya. Bisa jadi, belum tentu juga ya kayaknya. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan, ya maka tender dinyatakan gagal. Ya, jadi saringan pertama itu kalau untuk tender cepat ataupun pengadaan langsung itu adalah persyaratan administrasi dan kualifikasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, selanjutnya ya evaluasi teknis ya. Evaluasi teknis ya dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi. Tahapan selanjutnya, tahapan kedua itu adalah persyaratan administrasi dan kualifikasi. Unsur-unsur yang dievaluasi ya sebagaimana kriteria evaluasi yang ada dalam lembar kriteria evaluasi. Jadi unsur-unsurnya udah ditetapkan di dalam dokumen ya, sehingga semuanya terukur, nggak bisa like and dislike gitu ya. Selanjutnya apabila peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis, maka terakhir baru ya evaluasi harga. Sehingga kalau dalam tender itu, dalam pengadaan itu, harga itu nanti terakhir ya setelah dia memenuhi persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis, baru harga. Walaupun harganya rendah, kalau tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, nggak bisa. Ya. Walaupun harganya rendah, tidak memenuhi persyaratan teknis, tentu ya, apalagi ya, kayak gitu ya. Nah, apabila hanya ada 2 peserta yang lulus, ya, maka bisa ya 2 orang peserta itu bisa saling menawarkan harga secara berulang, ya, disebut sebagai e-reverse auction. Karena 2 orang ya, ini ya. Penyedia B saja yang lulus, kan kompetisinya kan sebenarnya cuma kurang sempurna ya. Kalau sempurna itu bagusnya sih 3 atau lebih. Nah ini misalnya dikasih kesempatan selama 1 jam. Nah semacam kayak bid kayak gitu ya, maka tentunya nanti yang terakhir ya, yang paling harga terendah di penawaran berulang, e-reverse auction itu yang ditetapkan sebagai pemenang. Ya. Nah, sehingga ya kalau kita lihat dari evaluasi harga terendah sistem gugur ya, kita lihat nih di sini ya, dimulai ya. Kemudian ada persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Kalau tidak memenuhi gugur, tapi kalau memenuhi maka lanjut ke evaluasi teknis. Kalau tidak memenuhi gugur, ya. Kalau memenuhi maka masuk ke evaluasi harga. Nah, kemudian di dalam evaluasi harga itu ada 3 hal ya. Yang pertama adalah evaluasi kewajaran harga, kemudian evaluasi harga timpang, dan apabila menggunakan sistem ya harga terendah, 3 penawaran tidak memenuhi evaluasi harga, maka bisa mengkoreksi
ya, apabila ada ya penawaran terendah hasil koreksi aritmatik berikutnya ya, dimulai lagi dari evaluasi administrasi. Oke, sampai sini. Diki ada yang mau ditanyain atau Mbak Reni atau Bapak Ibu yang lain? Ya, ya silakan Mas Diki. Ya Pak, izin Pak, tadi yang disampaikan Bapak terkait dengan evaluasi teknis Pak. Ya. Kalau evaluasi teknis ini kan kalau tidak salah tadi menurutkan Bapak ada like sama dislike nih kalau terkait di teknis ya Pak. Nah ini evaluasi teknis ini memungkinkan nggak Pak kalau misalnya gitu kan apabila ada kejadian ternyata nilai dokumennya si PTA dengan PTB ini karena pekerjaannya mereka sudah biasa lakukan sama nih Pak, ini dikerjakan menguploadnya dengan sistematika uraian mereka sama nih Pak teknisnya. Nah terus kita sebagai atau pejabat pengadaan menilai ternyata ini kita kasih aja nilainya 90 misalnya, terus yang B 91 atau 92. Nah ini kan nanti kalau ketika ada sanggahan atau ada pertanyaan dari si penyedia kan menyatakan loh kenapa kok nilai saya bisa segini gitu. Nah ini tugas dari pejabat pengadaan ini menjelaskan ini dalam sisi aturan atau mungkin dari sisi pembaca dokumen itu seperti apa Pak izin Pak? Ya itu dia. Jadi kalau yang evaluasi teknis memang harus dibangun ya. Kalau di pengadaan langsung sih mungkin enggak ya gitu ya. Karena kan harga terendah gitu ya. Harus dibangun kriteria ya, kriteria yang fair ya, yang terukur ya. Siapa kalau perlu ya yang membangun itu tidak hanya pejabat pengadaan atau Pokja ya, tapi tim gitu ya. Di sana ada tim teknis, tim ahli. Termasuk juga nanti yang menilai ya. Kalau perlu kalau memang ada yang penilaian teknis yang seperti kayak gitu ya. Nah, itu kan menggunakan tim. Ya, kalau saya kasih contoh kalau yang pengadaan langsung ini kan makan minum ya, ATK. Kalau itu kan udah clear ya. Udah jelas ya. Nah, tapi kalau misalnya lift gitu ya, misalnya akan menggunakan lift yang apa gitu ya, dengan kemampuan seperti apa, spek yang seperti apa. Nah, itu sebaiknya menggunakan tim teknis atau tim ahli. Dan itu semuanya ya, kriteria, unsur, subunsur, ya, bobot dan sebagainya itu sudah terpublish sejak awal ya di dalam dokumen. Baik itu di dalam dokumen tendernya ya, dokumen pengadaannya. Gitu Mas Diki. Iya betul. Betul Pak, izin Pak. Berarti kalau untuk dilakukan penilaiannya ini boleh dilakukan lebih dari satu orang ya Pak? Atau mungkin dari tim teknis, misalkan tim teknis dalam hal dari sisi pihak PPK-nya, tim teknis dari Pokjanya, atau kira-kira boleh keduanya atau gimana Pak? Nggak boleh kalau digabung untuk, gitu Pak? Nggak boleh ya? Nggak boleh. kalau untuk proses pemilihan PPK itu nggak boleh ya, nggak boleh campur intervensi, nggak boleh cawe-cawe ya. Jadi kalau di proses maksudnya pemilihan, dari tim teknis PPK-nya maksudnya Pak, izin Pak. Ya bagusnya sih tim teknisnya Pokja punya tim teknis sendiri ya, dibantu oleh mungkin bukan dibentuk oleh PPK tapi dibentuk oleh KPA mungkin. Kayak gitu. Ya. Gitu. Pokja, Pak. Iya, gitu ya, supaya tidak terintervensi. Kalau dia dibentuk oleh PPK, ya kan terintervensi dari PPK, gitu kan. Terus buat apa ada pejabat pengadaan? Ya udah pengadaan dilakukan aja oleh PPK kan ya gitu. Ya gitu ya. Iya Pak, izin Pak. Kalau misalkan nih Pak, posisinya tim teknis ini yang dibentuk oleh pejabat pengadaan ini tidak mengetahui tentang satu hal spesifikasi, memang kualifikasi mereka nggak punya Pak. Nah ini apakah boleh ditanyakan ke bagian kalau di konsultan kan mungkin ada tenaga ahli gitu Pak ya, tenaga ahli dalam arti tenaga ahli luar lah, atau mungkin dia punya teman yang bisa menjelaskan terkait spek ini apa nih kok ini belum pernah saya dengar atau apa. Nah ini kira-kira arahannya atau pendapat dari Bapak bagaimana Pak, izin Pak? Ya kalau dia nggak punya kompetensi jangan ditunjuk jadi tim teknis. Ya gitu ya. Kalau dia tidak punya kompetensi jangan ditunjuk jadi tim teknis. Kalau tadi ada pihak lain tadi itu ya konsultan atau apa, boleh itu yang dimintain pendapatnya ya buat berita acara. Ya, dasar dari pendapatnya itu maka ya Pokja ataupun pejabat pengadaan yang akan memutuskan ya.
Jadi di sini tetap konteksnya yang memutuskan itu adalah Pokja atau pejabat pengadaan ya, tapi berdasarkan rekomendasi ya dari tim ahli, tim teknis. Gitu. Oke ya, clear, Mas Diki? Baik Pak, clear Pak, makasih Pak. Sip. Yang lain tadi kayaknya Mbak Reni ada mau dia omongin tuh. Ada Mbak Reni? Belum Pak. Oh, belum, kirain tadi ada, enggak ya? Oke. Izin Pak, saya Pak. Tanya, Oh Pak. siap, Fadil lagi ya, dari mana ya. tadi? Banjarnegara, Wonosobo tadi? Banjarnegara. Ya. Oh Banjarnegara, oke ya. Terkait dengan minat penyedia. Minat penyedia, oke. Ya, sebelum kita mengundang untuk mengupload dokumen penawaran kan kita diberikan dokumen minat ya dari penyedianya. Ya. Nah, itu dokumen minatnya kami itu diberi 1 dokumen minat yang sudah diparaf PPK. Itu gimana, Pak? Oh ya, janganlah kayak gitu ya, kayak gitu ya. Berarti minatnya berapa ke saya semua gitu ya? Iya, biar saya seleksi ya. Iya, itu sudah jadi kewenangannya ini. Ya itu boleh lah, itu boleh dijadikan referensi ataupun ikut boleh saja, kita nggak boleh melarang ya, kayak gitu ya. Tapi nanti proses evaluasinya baik itu kualifikasi, administrasi, teknis, harga itu udah kewenangan benar-benar pejabat pengadaan. PP. Ya. Iya, betul. Kayak gitu ya. Gitu, Pak. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya, siap, boleh, nggak apa-apa kan kayak gitu ya. Kalau misalnya PPK cawe-cawe ya udah PPK aja jadi pejabat pengadaannya kayak gitu, buat apa ada pejabat pengadaan kan kayak gitu ya. Betul, Pak. Memang dibikin ada pembagian fungsi kayak gitu, tugas dan kewenangan itu ya supaya tadi ya, supaya ada fungsi kontrol lah kan kayak gitu. Tapi bukan berarti nggak dilarang tadi ya, boleh saja. Mungkin ya, siap. PPK merasa kinerjanya baik kan kayak gitu. Ya boleh saja nggak apa-apa ya. Tapi fair saja nanti ketika mengisi. Baik. Oke, gitu ya. Terima kasih. Sip. Mantap ya. Siap. Oke, kita lanjut lagi pembuktian kualifikasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang. Ya. Tadi ya saya bilang ya, apa yang dibuktikan ya tadi dokumen-dokumen kualifikasinya ya. Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan itu menyampaikan undangan pembuktian ya, bisa secara daring, bisa juga tidak daring ya, luring ya, kayak gitu ya. Kemudian apabila diperlukan, Pokja ataupun pejabat pengadaan juga melakukan verifikasi atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli. Ya, benar nggak ini dokumennya? Apa namanya? Misalnya ada sertifikat badan usaha, SBU atau surat izin ya yang diterbitkan oleh PTSP misalnya atau apa gitu ya. Atau dia merasa mengklaim punya gudang ya, punya pabrik ya, punya peralatan ya. Nah, itu Pokja ataupun pejabat pengadaan bisa melakukan verifikasi dan atau klarifikasi. Akan bagus seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya, lebih baik begitu ya daripada kita mengambil keputusan tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi, kemudian nanti ada keberatan dari peserta ya. Itu. Kalau keberatan itu kan biasanya nanti mereka akan sanggah kemana-mana gitu ya, tidak hanya di sistem ya, faktanya kan seperti itu. Mulai dari presiden, wakil presiden, semua menteri ya, semua pejabat ditembusin tuh biasanya. Apabila peserta tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, tender dinyatakan gagal ya. Apabila calon pemenang tidak hadir dengan pembuktian dengan pembuktian dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka dianggap mengundurkan diri ya dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Mau tanya Pak. Siap, silakan Mbak Reni. Oh iya. Gini Pak Hari, kalau misalnya di pembuktian kualifikasi itu kan biasa kalau yang offline yang datang tuh perwakilannya ya. Ya. Itu kan harus pakai surat kuasa. Surat kuasa.
kalau misalnya yang datang itu misalnya pegawainya, tapi untuk mengetahui itu pegawai tetap atau tidak tetap tuh gimana Pak? Kan kalau di MDP, kalau saya baca tuh harus pegawai tetap ya. Nah, kalau misalnya yang datang ini akunya pegawai tetap, tapi tahu-taunya misalnya dia bukan pegawai tetap gitu. Nah, untuk mengetahui dia emang pegawai tetapnya tuh kayak gimana? Ya, Gitu. baik, makasih ya. Jadi paling gampang sih kita yang minta mereka untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan itu pegawai tetap ya di badan usaha tersebut ya atau peserta tersebut. Ya, kita minta aja mereka buktikan apa caranya. Misalnya satu ya dengan apa itu namanya kartu pegawainya gitu ya. Atau dua misalnya ada SK pengangkatannya dia ya kita minta. Atau ketiga apa misalnya ada surat tugasnya dan sebagainya. Ya. Nah itu macam-macam ya cara, tapi harus ada dokumentasi, ada bukti, evidence, gitu, bukti atau evidence yang kita bisa mengetahui bahwa yang bersangkutan itu adalah pegawai tetap. Paling gampang sih sebenarnya ya tadi ya kartu pegawai dan surat tugas. Kan di mana-mana biasanya begitu kan, kayak gitu. Begitu Mbak Reni ya. Siap. Oke, siap Pak. Baik, ini ada Mbak Anggi. Silakan Mbak Anggi dari Blitar. Terima kasih Pak. Izin Pak, itu untuk di berita acara hasil pemilihan ini, itu kan sekilas saya baca itu untuk poin yang G, hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi Pak. Nah, pada tahapan pengadaan langsung yang sudah dijelaskan tadi, pegawai pengadaan kan yang pertama mengundang satu pelaku usaha yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaannya. Nah, sebagai calon penyedia gitu ya Pak. Itu bagaimana ya Pak? Apakah dalam satu berita acara hasil pemilihan itu kita mencantumkan banyak calon penyedia yang gagal atau cuma satu yang sampai berhasil itu atau gimana ya Pak? Ya kalau baik, sudah itu aja. Ya. Ya baik, ya baik. Ini kan pengadaan langsung ya Mbak Anggi ya? Iya Pak. Ya kalau pengadaan langsung ya kalau misalnya mestinya sih biasanya kalau pengadaan langsung itu kan memang yang sudah diundang atau sudah terkualifikasi di sikap itu kan emang sudah mumpuni lah ya, udah mumpuni, udah kompeten kan kayak gitu ya. Biasanya sih sudah lulus ya. Jadi ya cukup pada saat proses itu ya, pada saat proses evaluasi itu kita sebenarnya mengevaluasi berapa sih kalau di pengadaan langsung gitu ya. Kalau misalnya memang satu yang kita evaluasi ya cukup tulis satu saja. Tapi kan tadi ya, kan ada juga melakukan negosiasi ya gitu ya. Kalau misalnya negosiasi tadi nggak mau, kemudian kita lakukan negosiasi ke apa namanya ke urutan kedua dan ternyata urutan kedua itu mau dia dan harganya penawarannya lebih rendah dari pertama. Nah itu kan bisa kita tuliskan juga ya di dalam berita acara evaluasi tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi menggambarkan bagaimana tahapan ya, bagaimana kita dari awal sampai akhir pada saat melakukan evaluasi ya gitu ya. Jelas ya Mbak Anggi ya? Iya Pak. Oke, ada lagi yang lain Mbak Anggi pertanyaannya? Cukup ya, baik ya. Oke, kemudian negosiasi. Nah, ini dia ya, negosiasi itu ya sebenarnya tidak hanya negosiasi harga ya. Bisa saja harganya tetap tapi teknisnya naik ya. Tapi ini kalau untuk negosiasi teknis itu harus tanya dulu ke PPK ya gitu ya. Apakah nanti karena kan spek itu kan menjadi ranah PPK gitu ya. Apakah bisa diterima oleh PPK? Misalnya gitu ya. Kami nggak mau dinegosiasikan harga gitu ya, tapi teknisnya oke, kami kasih speknya yang sedikit di atas yang persyaratkan kayak gitu ya. Contoh misalnya pilih laptop ya, tadinya speknya kita minta RAM-nya 8 ya. Nah, negosiasinya harganya kita minta turun, dia nggak mau, nggak tetap, tapi nanti kami kasih speknya RAM-nya 16, nah, misalnya kayak gitu ya. Nah itu bisa juga seperti itu. Ya.
Acuan negosiasi apa? Nah, tadi ya dari diskusi kita tadi tuh ya, yang paling utama bisa menggunakan HPS yang sudah dibuat oleh PPK. Tapi bukan berarti pejabat pengadaan nggak boleh ya menegosiasikan dari sumber-sumber lain, yaitu apa? Dari media elektronik. Media elektronik itu maksudnya ya kita surfing ya di lab ini ya, di apa namanya, toko daring atau di website dan sebagainya. Non elektronik apa? Ya kita datang ke toko gitu ya. Toko, distributor, agen dan sebagainya. Bisa juga dari kontrak kerja jenis atau kontrak sebelumnya. Negosiasi untuk pekerjaan sederhana yang pertama untuk pengadaan langsung. Ya. Contoh misalnya di sini kita ya melakukan negosiasi apa ini? Negosiasi biaya ya, biaya untuk konsultan ini misalnya ya, konsultan berarti konsultan perseorangan ya. Nah, berapa volume kegiatannya? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kayak gitu ya. Fasilitas penunjang, metodologi pelaksanaan. Nah, ini sifatnya teknis kalau di sini. Ya, jadi ada yang sifatnya teknis, yang sebelah kanan ini ya, warna lebih gelap ini, dan yang warna biru terang ini negosiasi biaya. Negosiasi itu sekali lagi tidak hanya harga, tapi juga negosiasi bisa juga dengan negosiasi teknis. Namun kalau untuk negosiasi teknis ini perlu berkoordinasi ya, mendapatkan pandangan ya, persetujuan dari PPK seperti itu. Oke, Pak Abdul mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Kayaknya sudah open video itu sambil minum tadi saya lihat kayak gitu ya. Ya, izin Pak, bisa bertanya Pak? Iya, Barangkali silakan. pertanyaan saya terkait dengan tender cepat ini Pak. Kebetulan Ya. saya di rumah sakit. Ya. Kalau membaca pengertian dari tender cepat ini kan, itulah apa namanya, pemilihan pada pengadaan barang jasa lainnya dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Ya. Pertanyaan saya Pak, biasanya kita di rumah sakit itu kan ada namanya BMHP yang sudah jadi rutin itu Pak, rutin harus kita adakan. Apakah bisa dengan tender cepat, dengan tender cepat ini Pak ya? Ya. BMHP itu apa Pak? Barang medis habis pakai ya? Bahan medis habis pakai, iya. Biasanya ada alat-alat apa tertentu yang kita gunakan yang harganya mungkin 300-an ribu Pak. Mungkin kita pesannya kan dalam jumlah banyak untuk persiapan 1 bulan. Itu Ya, Pak. barang bahan medis. Itu lanjut lagi Pak, yang paling utama ya apa namanya? Perlu spek, ada penilaian teknisnya nggak itu barang medis tadi itu yang harga? Misalnya apa? Misalnya jarum suntik ya mungkin ya? Ya, misalnya jarum suntik. Ya. Jarum suntik Biasanya itu perlu dinilai nggak dari user itu kan biasanya kita sudah menetapkan bahwa untuk alat medis yang kita gunakan seperti SPED itu kan harus merek ini yang bagus karena sudah familiar dengan kita kan di rumah sakit. Jadi kita harus minta seperti ini. Oh, ya kalau memang mau seperti itu sih, kalau saran saya gunakan e-katalog aja. Barangnya ada di katalog nggak? Oh iya Pak, langsung belanja e-katalog Pak ya? Iya, karena kan sudah menunjuk ke merek ya, kayak gitu. Kan kalau Ya. di dalam tender cepat itu, dalam tender pengadaan langsung kan nggak boleh menunjuk merek. Oh. Nah nanti kan gitu Pak. Nanti ketika dia menyamarkan, memenuhi spek, mereknya tidak sesuai, nggak bisa Bapak batalkan kan? Harganya paling rendah dia, gitu. Iya. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi kalau untuk tender cepat itu sebenarnya balik lagi ya karena memang pertama rutin ya, bisa saja rutin, tapi yang paling utama itu adalah ya tidak memerlukan penilaian atau evaluasi teknis gitu ya. Jadi udah diterima aja, teknisnya apapun diterima aja.
Sehingga yang jadi satu-satunya pertimbangan itu cuma harga paling murah saja gitu ya. Contohnya ATK gitu kan. Kalau kertas itu mau merek apapun, merek A, merek B, merek C gitu ya, bola dunia, sinar dunia ya, atau bola matang kayak gitu ya, sama aja kan, namanya juga kertas kan gitu untuk nulis kan kira-kira seperti itu. Ada lagi Pak, ini beberapa bulan yang lalu. Ya. Halo? Ya Pak, silakan Pak, terdengar Pak ya. Itu sekitar 3 bulan yang lalu kita kan ada kebutuhan alat untuk kita gunakan penunjang medis. Itu harganya 45 juta Pak, 45 juta. Nah dari pihak rumah sakit, rencana ini alat ini belanja langsung Pak, maksudnya tanpa proses tender, tanpa proses pengadaan. Kira-kira bagaimana itu Pak? Maksudnya ada penyedia yang dihubungi, nah kebetulan dia punya alat itu Pak. Harganya ya sekitar 45 juta Pak. Apakah kita bisa langsung belanja atau masih melalui proses kontrak sederhana Pak? Iya, langsung pengadaan langsung saja Pak, kayak gitu. Pejabat pengadaan gitu kan, bukan buat dokumen ya, tadi yang alat tadi itu speknya seperti apa gitu kan. Kemudian ya tentunya ketika melalui aplikasi ya penyedia tersebut harus sudah punya sudah terkualifikasi dalam sikap ya, sudah masuk di dalam sikap. Kebetulan produknya ini Pak belum tayang di katalog Pak, belum masuk di katalog. Jadi vendor kita hubungi saja begitu Pak. Bila Anda punya alat begini, oh ada Pak. Manual, berarti pengadaannya manual. Jadi belanjanya belanja langsung di negosiasi tanpa proses lewat itu Pak pejabat pengadaan. Oh, harus lewat pejabat pengadaan dong, kan harus ada pengadaan. Harus bisa. Oh iya Pak ya. Ini kan manual, artinya kan di luar sistem, gitu kan, di luar sistem, tapi tetap harus lakukan pengadaan. Nah, opsinya memang 2 ya, melalui aplikasi SPSE secara aplikasi ya, berarti di dalam sistem atau di luar sistem. Kalau di luar sistem nanti biasanya auditor tanya, kenapa kok di luar sistem, kan kayak gitu. Nah, itu harus dijawab juga kan kayak gitu ya. Oh, siap Pak, siap. Gitu. Nah, kalau di luar sistem itu nanti lanjutannya adalah nanti mencatatkan ya hasil pengadaan langsung yang di luar sistem itu di dalam aplikasi, tetap dicatatkan ya, tapi cuman pencatatannya. Kalau prosesnya berarti kan nggak tahu. Kalau tadi kan kita tahu semua prosesnya kan ya, pengumumannya kapan, yang masukin kapan, kan ya, yang diundang siapa saja, kan kayak gitu ya. Dia menawar berapa, negosiasinya berapa, semuanya ada dalam sistem. Auditor itu punya fitur, punya akun bisa untuk melihat langsung di dalam aplikasi. Kalau di luar sistem kan Bapak nanti akan diminta, mana berita acaranya, mana ini dokumennya, mana ini, kan kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu kan. Siap. Bagusnya di dalam sistem ya, makanya itulah gunanya ada aplikasi ya, supaya semuanya terdokumentasi, semuanya tercatat sehingga lebih transparan dan akuntabel. Maksudnya gitu sih Pak Abdul. Ya, siap Pak, siap. Ya, terima kasih atas informasinya Pak. Siap, baik. Saya lanjut lagi ya, berarti ya, ini ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya, baik. Kemudian ini negosiasi PBJ untuk pekerjaan sederhana ya, mengacu pada harga standar ya. Nah, contoh nih misalnya ya, harga satuan di HPS item A 50.000, volumenya 10 sehingga jumlahnya 500.000 ya. Ada beberapa item A, B, C, D, E gitu ya. Jumlahnya total 3,5 juta, 3.500.000. Ada penawaran gitu ya. 400, 500 dan sebagainya, penawarannya 3.350.000 ya. Nah, ini kemudian dilakukan negosiasi. Ya, kita negosiasikan berdasarkan hasil HPS kan. Yang 40.000 nggak usah dinegosiasi lagi. Yang 50.000 ya
Yang 40.000 yang penawarannya kan ini sudah di bawah daripada HPS. HPS-nya yang item A itu 50. Yang 60 juga sama ya. 50.000. Ya, yang kemudian dinegosiasi ini yang di item C ya. HPS-nya 70.000, penawarannya 75. Tadi yang Pak Diki tanyakan tadi itu ya. Nah, sehingga kita sebaiknya gitu ya, pejabat pengadaan atau Pokja itu menegosiasikan karena HPS-nya di sini 70, kita negosiasikan jadi 70.000 ya. Kayak gitu. Yang bawahnya gimana? Yang bawahnya misalnya ini 85.000, HPS-nya 80.000, ya sama kita negosiasikan 80.000. Nah, kalau yang di sini yang terakhir, yang E, harga penawarannya 85, HPS-nya 90. Oh, penawarannya udah lebih rendah lagi. Ya udah, nggak usah dinegosiasikan. Kasihan. Kan penyedia juga harus untung ya. Kayak gitu. Jadi prinsipnya bukan berarti penyedia nggak boleh untung ya Bapak Ibu sekalian, tapi harus harga wajar. Bahkan kita harus memberikan keuntungan, Pak Abdul. Ya, harus kasih keuntungan. Pemerintah itu nggak boleh menganiaya gitu ya, atau ini bahkan harus tumbuh supaya perkebunan tumbuh kan gitu ya, ekonomi tumbuh, perkebunan tumbuh kayak gitu ya, tapi harganya wajar kan kayak gitu ya, yang nggak boleh itu nggak wajar, bukan berarti penyedia pemerintah itu harus untung, enggak, pemerintah itu nggak butuh untung kan kayak gitu ya, pemerintah itu butuhnya akuntabel ya, akuntabel itu harganya wajar. Oke gitu ya, untuk yang negosiasi. Kemudian saya lanjut lagi. Ini agak ngeheng dikit, maaf. 24. Tadi udah sampai di mana? Diki, ya Diki nih, silakan Dik. Mas Diki, Bang Ya, Diki. Pak. Izin, Pak. Ya. Untuk terkait tadi negosiasi, Pak. Dari poin negosiasi antara si HPS dengan negosiasi. Ya. Pernah ditemukan Ali Pak terkait dengan hampir mirip, bukan hampir mirip lagi ya Pak, 99% itu nilainya sama Pak. Nah ini kira-kira apakah ada batasan yang mengatur, misalkan Pak ternyata turunnya itu harus berapa persen dari si nilai HPS, dikarenakan kalau misalkan 99% yang hampir mirip gitu Pak, karena mungkin pekerjaan sederhana, nah itu dimungkinkan dilanjutkan, atau mungkin ada kita harus sebagai pengadaan itu kayak yaudah nih turun aja dengan batasan sekian gitu Pak. Izin ya Pak ya. Oke, baik. Bagus ini pertanyaannya ya gitu ya. Jadi nggak ada sih sebenarnya ya. Intinya kan sebenarnya pertama ya, penawarannya di bawah HPS. Sama atau di bawah HPS. Sama pun nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Sama juga nggak apa-apa. Persis sama. Misalnya HPS 3,5 juta, 3,5 juta gitu ya. Ya walaupun mungkin nanti akan ditanya kalau pengadaan langsung ya sama auditor ya, masa nggak dinegosiasikan sih kayak gitu kan, kayak gitu ya. Ya tinggal dijawab saja sudah dinegosiasikan misalnya, tapi memang harganya lagi tinggi, itu juga udah bagus. Karena apa? Karena HPS ini kan dibuat kan beberapa saat sebelum proses pengadaan langsungnya ya, proses pengadaannya ya, itu bisa saja kan harga naik ya, kayak gitu ya. Betul gitu. Pak. Iya gitu kan, kayak gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu itu perlu didokumentasikan kan kayak gitu ya. Nah pertama itu ya, jadi tidak harus di bawah HPS ya, minimal sama ya. Yang kedua ya, dalam hal kita memang bisa melihat gitu ya, mencari data, informasi, kenalin tadi yang sampaikan Diki tadi bahwa ada harga pasar ya, survei pasar yang harganya itu di bawah dari penawaran dari penyedia. Nah, itu yang perlu kita negosiasikan. Kayak gitu ya. Nah, proses negosiasi itu juga gampang sebenarnya ya, tinggal kita menyampaikan data temuan kita itu ya. Kami survei di Topet misalnya, mohon maaf ya, atau di Shopee gitu ya, atau di mana lah gitu ya, di toko A, toko B. Harganya sekian, kan kayak gitu ya. Nah, itu ya. Nanti pasti mereka akan menyampaikan. Nah, urgensinya terus kemudian sampai di batas mana deal apa enggak deal gitu ya, negosiasi itu tergantung dari pejabat pengadaannya gitu ya. Ya. Semua kembali lagi kepada professional judgment dari seorang pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan ketika jam terbangnya tinggi, ya pasti bisa menimbang gitu ya, kira-kira ini oke lah deal apa enggak. Negosiasi ini kan seni juga ya.
Gitu Bang Diki. Iya Pak, izin Pak. Tadi kalau misalkan terkait survei harga pasar, nah ini kalau misalkan Pak, untuk harganya ini berdampak inflasi atau kenaikan dengan kurs mata asing, uang asing, misalkan kita beli barang di luar ya, dengan harga hari ini dengan harga besok kan ini beda nih. Nah, ketika dia ternyata inflasinya naik secara berlebih gitu ya, misalkan dampak dari pasar global. Nah ini kan kita juga bingung tuh Pak. Misalnya dari kita ternyata surveinya hari ini 100.000, ternyata di besok karena kenaikan inflasi jadi 200.000, dan ternyata si penyedia itu menaruh dengan harga terbaru dari 200.000, dan ini ketika diturunin kan nggak bisa karena barangnya ini sudah terkena inflasi. Nah ini izin Pak, arahannya Pak. Masih Pak. Ya, bagus. Yang pertama gini Mas Diki, pertama ya, barang itu pertama pasti ada barang yang ada dalam gudang, dalam persediaan. Kalau harga dalam persediaan itu biasanya gitu ya, mestinya menggunakan harga lama pun mereka sudah untung ya. Balik lagi tapi ya, ini balik lagi ya gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua gitu ya, kalaupun misalnya tadi se-ekstrim itu, saya sih nggak pernah menjalankan, kalau di pengadaan langsung kayaknya nggak seperti kayak gitu ya. Kalaupun misalnya ekstrim tadi ya, menaik sampai 100% gitu ya, yang tadinya 1 juta jadi 2 juta gitu ya. Nah itu kalau memang diyakini bahwa harganya tersebut memang betul memang harga pasar ya, bukan cuman harga kaget gitu ya. Ya berarti pejabat pengadaan itu bisa nyampaikan ke PPK. Nggak ada kan, berarti kan penyedia yang mau kan? Nggak gitu kan? Ini dia nggak mau kan nggak akan ada kan gitu. Nah, ya berarti perlu direvisi HPS-nya. Nah ketika direvisi HPS juga tapi perlu mempertimbangkan pagu anggarannya cukup apa enggak. Kayak gitu. Tapi sekali lagi ya, itu memang perlu pengetahuan ya gitu ya, kompetensi pejabat pengadaan untuk mengidentifikasi ya, menemukan karakteristik barang ya. Kan contoh misalnya sekarang iPhone gitu ya, iPhone 17 nih yang Diki pakai nih kan, iPhone 17 ya kan gitu. Harganya kan 17 juta. Nah, bukan ya? Bukan Pak. Oh bukan, kirain iPhone 17. Nah iPhone 17 misalnya harganya 17 juta, kan nggak juga langsung kemudian menjadi misalnya di 25 juta, kan mungkin agak naik ketika inflasi, ada plus naik gitu ya, jadi 17,5, 18,5 gitu kan. Itu barang-barang yang sensitif. Makanya tadi saya sampaikan, saya sih belum pernah menemukan yang sampai berlipat-lipat gitu kan, seperti kayak gitu. Tapi prinsipnya kalau memang harga pasarnya berfluktuatif, dan kita tidak bisa menemukan itu sudah menjadi harga pasar, tidak bisa menemukan penyedia yang mampu ya. Ini dalam kondisi normal ya, bukan kondisi force majeure ya, seperti kemarin COVID itu ya, di mana harga-harga masker dan sebagainya itu melonjak jauh ya. Itu bisa saja ya disesuaikan harga APS-nya. Gitu Bang Diki. Siap Bapak. Siap, bagus ya tadi pertanyaannya. Saya lanjut, ada lagi yang lain? Satu lagi sih Pak aja, tahu Pak. Nah, ada sedikit ini Pak pertanyaan. Misalkan tadi Bapak menyampaikan inilah namanya seni negosiasi dari si pejabat pengadaan Pak. Nah ini kan kalau kita berbicara dengan seni kan deal to deal ya Pak ya. Maksudnya kalau oke, harga cocok apa enggak gitu kan. Nah tadi kasusnya kan di inflasi Pak. Misalkan Pak, nilainya kalau kita lihat dari gambar misalkan nilai APS-nya kan 3,5 nih Pak. Nah karena ada inflasi di poin A, ternyata harganya bisa 2 kali lipat. Sedangkan di poin C ini kita boleh nih negonya jauh sampai turun. Tapi dengan nominal tetap masih di bawah APS 3,49 misalnya. Nah, itu dimungkinkan ada batasan penurunan ekstrim atau enggak ya Pak? Izin Pak. Tapi dengan melihat dari komposisi total nilai di bawah si APS ini Pak, gitu Pak. Izin Pak. Penawarannya tadi di atas APS? Penawaran dia satu barang ada yang di atas APS karena tadi inflasi satu barang di atas APS. Okay. Tapi secara total di bawah APS. Di bawah APS 34 sekian. Gitu Pak. Kira-kira izin Pak. Ya sama seperti pertanyaan yang di awal tadi Diki ya gitu ya. Boleh, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ya, tapi bedanya ini tadi ternyata memang dinamikanya bahwa yang item A misalnya tadi ya, memang ternyata harganya itu HPS-nya 50 gitu ya, tapi ternyata memang saat ini harganya memang 55.000 kan kayak gitu ya, misalnya kan kayak gitu ya.
Kalau memang diyakini ya, seorang pejabat pengadilan diyakini bahwa memang harganya itu 55.000, kemudian secara total sendiri di bawah HPS, boleh Mas, silakan. Oh, baik Pak. Ya gitu ya, jadi nggak ada masalah kan kayak gitu. Kan balik lagi, kita belanja pengadaan itu harga pasar ya, harga wajar, harga pasar kayak gitu ya. Gitu kan. Kalau kita belanja ke pasar kan juga harga pasar gitu kan gitu. Saat ini misalnya telur gitu ya, katanya lagi mahal gitu ya. 35.000 atau 40.000. Ya kalau ibu-ibu ke pasar kalau memang mau butuh telur untuk bikin kue kan, apa kemudian nggak belanja gitu ya? Kue anunya nggak jadi dong, kuenya nggak jadi dong kayak gitu ya. Nah seperti itu. Jadi prinsipnya memang sepanjang diyakini ya dan punya bukti ya, tidak hanya diyakini ya, punya bukti pejabat pengadaan bahwa harganya itu adalah harga wajar berdasarkan harga pasar. Kemudian jangan lupa didokumentasikan ya. Jangan lupa karena kan balik lagi tadi kan harganya fluktuatif. Ya, sehingga ketika nanti auditor tanya, Pak, mohon maaf memang pada saat itu harganya segitu kan kayak gitu. Ini kami punya dokumentasinya kayak gitu. Oke ya, lanjut ya. Berarti boleh didukung dengan dokumen pendukung gitu ya Pak ya, untuk dilengkapi terkait informasi berita acaranya gitu ya Pak ya? Iya harus bahkan, bukan boleh, harus ya. Oh siap Pak, baik Pak. Harus. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya ya, kalau tadi pengadaan langsung dan tender cepat ya. Kemudian ini e-purchasing dan pembelian melalui e-katalog ya. E-purchasing ini maksudnya belanja di toko daring ya, toko daring dan katalog. Walaupun sekarang mungkin ya, kalau dulu kan memang kita buka ya toko daring yang bukan toko daring yang kita di handphone kita ya, pakai akun kita ya. Tapi toko daring yang ada di akun SPSE ya. Jadi siapa itu toko daringnya isinya? Ya toko daringnya isinya ya Shopee, ya Topet, ya segala macam ya, marketplace besar itu kayak gitu ya. Nah, cuman sekarang memang tidak berkembang, yang lebih berkembang ini adalah e-katalog. Nah, di dalam katalog sendiri ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada persiapan pengadaannya. Yang pertama harus menyusun spek teknis. Tetap ini menjadi persiapan pengadaan ini tetap menjadi ranahnya dari PPK. Kemudian tidak wajib HPS. Nah, di regulasi yang baru ya, kalau di atas 100 juta itu wajib HPS. Ya, kalau dulu kan tidak wajib HPS ya. Sekarang di atas 100 juta, belanja di atas 100 juta itu wajib HPS. Kemudian selanjutnya adalah menyusun rancangan surat pesanan ya. Ini sebagai kontraknya menggunakan pesanan ya. Kemudian lanjutannya kita melakukan persiapan. Persiapannya apa ya? Kita berarti cari ya pencarian barang atau jasa yang dibutuhkan itu pada katalog elektronik ya. Ya, kita lihat misalnya kebutuhannya tadi barang A misalnya kan kayak gitu ya. Barang A, iPhone misalnya ya. iPhone gitu ya. Kayak gitu. Kemudian kalau sudah ada di katalog gitu ya, kita lihat gitu. Maka selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan e-purchasing atau pembelian melalui toko daring. Ya. Nah, ketika klik ini wajib ya dilakukan negosiasi. Ya. Negosiasi ya. Nah, ini memang ada tulisan ini, kecuali untuk barang jasa yang tidak dapat dinegosiasikan. Ada beberapa item tapi nggak banyak ya, yang memang sudah dinegosiasikan ya oleh LKPP. Contohnya obat ya kalau nggak salah ya Pak ya, gitu ya. Pak Abdul ya, gitu ya. Jadi ada memang obat gitu ya, nggak banyak, kayaknya cuman di kategori itu aja kok kayak gitu. Yang itu memang nggak perlu negosiasi. Jadi rumah sakit tinggal klik aja udah, tinggal belanja aja kan kayak gitu ya. Karena memang sudah dinegosiasikan dan jumlahnya memang udah sangat kompetitif lah, harganya sudah sangat kompetitif. Kemudian dalam hal terdapat 2 atau lebih penyedia yang dapat menyediakan barang yang dibutuhkan, maka selain dilakukan negosiasi bisa juga dilakukan dengan mini kompetisi. Mini kompetisi itu semacam fitur ya. Jadi semakin fitur kita nanti menginput ya spek atau unsur-unsur ya spek kan kayak gitu, nanti aplikasi sendiri yang akan mencarikan gitu ya, mencarikan calon penyedia terbaiknya. Nah, kalau sudah maka bisa membuat kesepakatan ya dengan penyedia untuk pembelian ya. Kemudian terbit surat pesanan.
Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, di dalam regulasi, ya, regulasi Perpres 46 yang terbaru ini, ya, Bapak Ibu sekalian, memang diwajibkan ya kita belanja di katalog itu apabila barang jasanya sudah ada di katalog, ya, diwajibkan. Namun, ya, apabila ditemukan lebih efektif dan efisien selain katalog, boleh. Contoh nih, Bapak Ibu kan mau belanja laptop, kok mahal sekali gitu kan di laptop ini kan, harusnya harganya 10 juta, kok ini ditaruhkan di 20 juta. Sementara ya di toko misalnya ada yang harganya memang 10 juta. Nah, tinggal didokumentasikan aja ya, bisa belanja tidak melalui katalog. Apabila diyakini bahwa lebih efektif dan efisien tanpa melalui katalog. Ya, seperti itu. Kemudian apa ini e-purchasing dan pembelian melalui toko daring? Ya, ini tempat terjadinya perdagangan ya, barang jasa melalui aplikasi ya yang kita sebut sebagai aplikasi e-katalog ya. Transaksinya tentunya kalau sekarang ya business to customer ya, kayak gitu ya. Kan dari pabrikan atau dari distributor atau dari toko ke kita ya selaku pengguna ya. Pelaksanaan pembelian melalui toko daring sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan melalui e-purchasing. Nah, ini kalau yang tadi saya sampaikan ya, toko daring misalnya tadi Topet, Shopee gitu ya, kalau dulu ada Lazada, MBIS dan sebagainya. Kalau sekarang kayaknya sudah tidak terlalu berkembang ya toko daringnya, kalah dengan yang e-katalognya. Dan yang terakhir ya, penyelenggara toko daring itu ya pertama tentunya ada KPP ya, dalam hal ini kepala KPP, kemudian ada pedagangnya ya, kemudian bisa juga ya di situ ada apa istilahnya aplikator ya, kayak misalnya Topet dan sebagainya itu kan aplikator gitu ya. Kemudian belanjanya ya kalau di bawah berapa? Di bawah 200 juta ya itu oleh pejabat pengadaan, tapi kalau di atas 200 juta oleh kalau di bawah 200 juta oleh pejabat pengadaan, kalau di atas 200 juta oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan toko daring dan katalog elektronik. Silakan ada pertanyaan, ada diskusi? Ya, terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan terkait dengan di materi tadi Pak ada namanya TKDN Pak, tingkat TKDN. Ya komponen dalam negeri. Kita di rumah sakit itu hampir rata-rata paling banyak itu kita menggunakan produk-produk luar negeri. Yes. Misalnya begitu Pak. Nah, karena mungkin permasalahan kualitas Pak, kualitas. Di situ kan harus dipersyaratkan bahwa apa yang kita belanja di toko daring itu kan harus sudah memenuhi TKDN. Nah, misalnya ada dua barang, dua produk, misalnya BMHP, yang satunya TKDN-nya nilainya 48%, terus yang satunya nilainya 20%. Tapi yang lebih bagus itu yang nilainya yang 20%. Apakah kita harus ambil yang 20% ini Pak, atau yang nilai TKDN yang lebih tinggi? Apakah diharuskan seperti itu? Ya, baik. Lebih mahal mana Pak? Yang 20% atau yang 48%? Harga sama Pak. Harga sama. Iya. Hebat ya berarti ya kayak gitu ya. Ini kayak gini. Iya. Harga sama, oke. Jadi dari sisi harga sebenarnya nggak ada ini ya. Ya, nggak ada masalah. Nggak ada isu ya, nggak ada masalah ya. Nah, ya. Tinggal ini dari sisi spesifikasi gitu kan ya Pak ya. Ya, spesifikasi Pak, ya, betul. Mau gunakan yang TKDN-nya tinggi atau yang TKDN-nya hanya 20%, kan kayak gitu ya Pak ya. Nah, kalau yang kayak gitu Pak, berarti ini PPK ya harus membuat kajian Pak ya, ada semacam dokumen dan justifikasi teknis ya bersama end user ya, bersama pengguna akhirnya ya gitu ya. Spek mana nih yang memang dibutuhkan gitu ya, tadi Bapak sampaikan kan berarti kan yang 20% itu lebih baik kan kayak gitu ya,
Nah, kajiannya ini bahwa memang bisa membuktikan ya, membuktikan tertulis ya gitu ya, membuktikan bahwa yang TKDN 20% ini memang yang dibutuhkan. Ya, bisa dibuktikan ya, dibutuhkan ya. Dokumen tersebut harus tertulis ya. Ya, kajian tersebut ya. Sehingga nanti pada saat audit ketika ditanya, nah itu bisa dijelaskan ya. Ya, kajian ini mungkin terserah bisa juga melibatkan tim teknis atau tim ahli enggak gitu ya. Kalau memang berdasarkan hasil kajiannya tersebut ternyata memang harus produk A nih. Gitu ya, yang TKDN-nya 20%, sementara produk B itu ya, yang TKDN-nya 58% itu tidak memenuhi persyaratan teknis untuk memenuhi kebutuhan. Prinsipnya seperti itu, Pak Abdul ya, kayak gitu. Iya Pak, itu biasanya yang sering terjadi di rumah sakit seperti itu Pak. Misalnya dokternya itu kan minta yang begini, ini yang saya mau. Kadang-kadang kan itu apa namanya harus berbenturan dengan Pak PPK, karena harus mengakomodir apa yang jadi kemauan user, begitu Pak. Ya, oke baik Pak. Jadi ini kan ini memang paling banyak biasanya di rumah sakit ya, di sektor kesehatan lah ya kayak gitu ya. Jadi kalau saran saya mungkin perlu juga yang nggak apa-apa itu dicatat. Mungkin perlu juga konsultasi ke Kemenkes Pak. Kan ada dirjen apa? Dirjen bukan pelayanan medik ya, satu lagi ya. Pelayanan medik Pak. Ya. Dirjen pelayanan medik. Nah ya, perlu konsultasi juga gitu ya. Karena kalau diskusi saya ya beberapa kali diskusi dengan teman-teman medik itu di Yan Medik itu memang katanya memang mohon maaf nih ada beberapa dokter juga lebay kan kayak gitu ya. Nah kayak gitu ya. Ya, bahkan beberapa rumah sakit juga, terutama rumah sakit. Nah, kalau memang kalaupun misalnya nggak maksudnya kesulitan ya, mungkin mereka juga sibuk ya di Yan Medik. Minimal ke rumah sakit pusat yang ada di daerah Pak, kan kayak gitu ya. Konsultasi ya, gimana tuh kalau penggunaan di sana kira-kira? Minta pertimbangan lah kan kira-kira seperti kayak gitu. Itu sebagai salah satu apa ya? Salah satu yang dituliskan nanti ya di dalam kajian tadi ya. Justifikasi Pak ya, justifikasi ya. Ya, justifikasi ya. Nah, bagusnya tadi ya ada pihak independen atau pihak ketiga tadi itu ya, entah dari Yan Medik atau dari rumah sakit pusat. Betul. Karena kalau setahu saya rumah sakit pusat itu udah bagus itu ya, karena mereka memang mohon maaf nih ya Pak ya, bukan berarti gitu ya. Gitu ya. Rumah sakit pusat itu kayaknya mereka juga sudah tidak mau terlalu diintervensi, mohon maaf nih ya oleh produsen alkes kan kayak gitu, atau oleh oknum dokter kan kayak gitu ya Pak ya. Saya tidak menyatakan semua dokter ya, dokter kayak gitu. Gitu Pak Abdul ya. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Siap, baik, terima kasih. Baik, rasanya cukup ya. Ini sudah jam 15.15 ya. Waktu kita sudah sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini berguna ya bagi Bapak Ibu sekalian, dan nanti kalau masih ada buku kerja yang belum dinilai bisa minta bantuan Mbak Sabrina ya, Sabri bukan Sabrina, Sabri ya, untuk menjadikan perhatian kira-kira seperti itu. Demikian, selanjutnya saya serahkan ke Mbak Sabri monitor. Mbak Sabri. Ya, silakan Mbak Sabri, udah cukup rasanya ya. Itu masih di mute kayaknya. Terdengar. Suaranya putus-putus Mbak Sabri. Mohon maaf Bapak, kan karena jaringan ya Bapak. Apakah sekarang sudah terdengar? Sudah Mbak. Sudah Bu, sudah jelas. Baik,
Mungkin terima kasih sebelumnya Bapak Hari atas penyampaian materi pada hari ini, dan tadi juga banyak diskusi, banyak pertanyaan juga yang telah dijawab oleh Pak Hari. Mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hari dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan sesi sinkronus pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin Bapak Hari bisa boleh meninggalkan ruangan ini apabila ada kegiatan lain. Ya, baik. Saya izin live ya, Bapak Ibu sekalian. Silahkan dilanjut dengan Mbak Sabri, Ibu Sabri ya. Ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hari, terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Baik, terima kasih Pak Hari. Izin Bapak Ibu untuk men-share link presensi untuk hari ini. Nanti juga ada link untuk mengakses materinya. Selesainya. Mbak, izin Mbak, mau bertanya Mbak. Iya, Halo. Pak, silakan. Saya Oki Mbak dari Dinkes Kabupaten Bogor, izin bertanya. Ini kan untuk kursus pelatihan. Ini buku kerja revisi. Ini baru dinilai 2 ya. 3 lagi belum dinilai, itu apakah kita nunggu saja atau gimana? Baik Bapak, untuk penilaian buku kerjanya, mungkin ada beberapa yang sudah dinilai buku kerjanya dan beberapa lagi belum dinilai. Nanti saya usahakan untuk segera dinilai. Nanti apabila ada yang masih terdapat catatan dari tim penilai, nanti mohon diperbaiki. Untuk penguploadannya maksimal di tanggal 5 Desember di hari Jumat ya Bapak Ibu. Baik. Sama satu lagi Mbak, kan ini yang sinkronus. Kemarin kan saya ikut, sekarang ikut lagi. Perlu di absen lagi atau enggak Mbak? Gimana Pak? Izin Pak. Enggak, untuk ini sinkronus hari ini. Kemarin kan saya ikut. Untuk sekarang ikut lagi, apakah perlu absen lagi atau gimana Mbak? Apa cukup kemarin aja Mbak? Izin Bapak, untuk presensinya sudah saya share. Silakan bisa melakukan presensi kembali. Oh, jadi isi lagi ya Mbak ya? Udah kemarin ikut, isi lagi ya Mbak? Iya betul Pak. Astaga, Noy. Mbak Sabrina, berarti kalau untuk daring ini kita ngikutnya setiap hari Rabu dalam waktu seminggu sekali atau memang sesi sampai dengan habis ya Mbak? Izin Bapak, untuk kegiatan sinkronus ini memang diadakan setiap hari Rabu. Nanti untuk setiap minggunya itu nanti akan berbeda-beda penyampaian materi yang dilakukan oleh fasilitator. Sebenarnya Bapak Ibu hanya cukup 1 kali mengikuti kegiatan sinkronus, namun apabila ada pertanyaan atau ingin berdiskusi mengenai buku kerja maupun seputar pekerjaan atau kasus tertentu selama Bapak Ibu menjadi pejabat pengadaan itu bisa ditanyakan ketika sesi sinkronus ini. Mbak, satu lagi Mbak, kan ini terkait tugas. Nah ini tugasnya ini kan kemarin kalau dilihat dari urutannya itu kan dia batas ngupload tuh 27 November kalau nggak salah ya. Nah ini saya kelewat 1 hari karena pada saat itu sedang ada acara di luar Mbak. Kira-kira apakah bisa kemungkinan untuk dibukakan ya Mbak untuk upload ulang gitu Mbak? Mohon maaf Bapak, tadi sudah saya sampaikan juga di awal untuk keterlambatan penguploadan saya tidak bisa membantu karena memang di sistemnya sudah terkunci di tanggal 27 November kemarin. Jadi mungkin saran saya adalah silakan dapat disimpan terlebih dahulu pekerjaannya. Nanti Bapak bisa mendaftar kembali pelatihan ini di tahun depan. Kemungkinan akan buka lagi di awal tahun. Berarti otomatis itu, gugur Bapak. ya? Otomatis gugur ya? Iya Bapak, di batch ini.
Iya Bapak di batch ini. Terima kasih. Mohon izin Mbak mau Terima tanya. kasih. Selamat siang mau tanya. Iya. Mbak ini Selamat saya kan siang, udah Ibu. ya. Saya udah ngirim buku tugas buku kerja maksudnya itu dari tanggal 24 November namun sampai saat ini belum dinilai, Mbak. Sedangkan untuk revisi terakhir tanggal 5 Desember ya, tadi disampaikan. Nah, itu gimana, Mbak, itu? Kira-kira kapan mau dinilai? Nanti takutnya kita terlambat lagi. Saya udah berapa kali ya ikut batch juga karena terlambat untuk upload-nya jadi itu gagal gitu. Bisa untuk segera Baik, Ibu. dinilai tidak itu? Nanti saya akan sampaikan ke tim penilainya untuk segera melakukan penilaian. Mohon ditunggu saja, Ibu. Nanti diusahakan hari ini sudah selesai semua, sehingga Bapak Ibu bisa melanjutkan, masih ada 2 hari untuk melakukan perbaikan apabila ada. Ya Mbak, Makasih, Bu. saya juga ya Mbak ya, soalnya baru dinilai 2, 3 lagi belum Mbak. Penilaian pejabat berada segera dinilai. Begitu Mbak, izin. Ya Bapak, baik. Nanti saya sampaikan Bapak Ibu untuk yang belum dinilai semua hasil buku kerjanya dinilai, nanti akan saya sampaikan untuk segera dilakukan penilaian. Izin Mbak Sabrina, Mbak Sabri, apa ada kontak person ya Mbak untuk mengingatkan gitu? Karena saya juga sendiri dari tanggal 14 November udah ngirim buku kerja revisi sampai sekarang belum dinilai. Baik Bapak Ibu, untuk buku kerja revisi di bagian 5 itu nanti akan kami selesaikan maksimal hari ini, jadi mohon ditunggu saja, nanti bisa dicek kembali. Apabila sudah dinilai, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan ke pengerjaan post-test apabila sudah benar atau mendapatkan nilai 100, namun apabila masih ada catatan dari tim penilai, nanti Bapak Ibu dapat mengupload ulang di bagian revisi final, maksimal di tanggal 5. Jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu? Untuk waktu uploadnya Mbak bisa diperpanjang nggak sih? Kalau saya cek punya aku juga belum dinilai. Baik Ibu, untuk perpanjangan mohon maaf tidak bisa karena memang sudah di sistemnya itu paling lambat di-upload pada tanggal 5 Desember 14.00. Saya usahakan untuk hari ini sudah semuanya dinilai. Seperti itu. Izin Mbak, mau tanya Mbak. Halo, Mbak Sabrina. Iya Bapak, silakan. Ini Mbak, kemarin saya kan upload tugasnya itu yang masih di bagian 3 Mbak. Kan belum dinilai juga, jadi kemarin pemikiran nanti setelah dinilai baru upload ke bagian 5 revisi Mbak. Jadi kemarin belum sempat upload ke bagian 5 revisi. Jadi itu bagaimana Mbak? Karena pemikiran saya nanti setelah dinilai baru kita upload perbaikannya di bagian 5 Mbak. Tapi kita cek kemarin mau upload di revisi 5 sudah tidak bisa Mbak. Bagaimana Mbak? Ini Bapak, jika Bapak mengikuti sesi sinkronus minggu lalu sudah saya sampaikan untuk penguploadannya itu bisa dilakukan upload pada bagian ke-5. Karena untuk penilaiannya sendiri kami lakukan di bagian tersebut. Jadi apabila Bapak mengupload di bagian ke-3, mohon maaf Bapak, kami tidak bisa menilai. Seperti itu. Mungkin solusinya Bapak bisa ikut di batch berikutnya untuk melakukan upload ulang.
Mbak Sabri. Kalau untuk yang buku kerja revisi final itu deadline-nya tanggal 5 ya Mbak ya? Jam 12 ya? Betul Bapak, untuk yang final itu nanti deadline-nya tanggal 5 pukul 14.00. Namun apabila Bapak sudah mendapatkan nilai 100 itu tidak perlu mengunggah ulang, langsung ke bisa langsung post-test ya? mengerjakan post-test. Betul. Oh gitu ya, berarti ini karena penilaiannya terlambat jadi belum bisa dibuka ya untuk final ya Mbak? Waktunya Betul mepet Bapak. juga ya Mbak? Mohon dibantu ya Mbak, karena nanti kalau misalkan ada revisi kan juga kami harus ngejar sampai tanggal 5 ya, jadi bingung juga kalau sampai terlambat. Iya, tinggal 2 hari lagi. Iya itu, makanya kita sudah upload sudah upload lama, ternyata begitu dinilainya injury time sebelum tanggal 5 Mbak, jadi kita nggak dikasih kesempatan untuk revisi Mbak, mohon arahannya. Baik Bapak Ibu, saya usahakan untuk hari ini sudah dilakukan penilaian semuanya ya Bapak Ibu. Ya Mbak, mohon dibantu ya Mbak, mungkin kalau memang yang penilaiannya sudah mepet-mepet gini, mungkin kalau nggak di deadline tanggal 5 gitu supaya nggak kelabakan kita revisi finalnya gitu. Baik Bapak, terima kasih atas reminder-nya Bapak Ibu. Mohon maaf dari kami apabila mungkin sedikit terlambat dalam melakukan penilaian. Mungkin Bapak Ibu bisa mengisikan link referensi terlebih dahulu yang sudah saya share. Ini juga di sebelahnya ada materi yang bisa Bapak Ibu akses untuk melakukan pembelajaran kembali. Bu Sabrina mau nanya, apakah nanti di batch selanjutnya pelatihan dengan jenis yang sama, materinya sama juga ya? Atau enggak? Kalau dengan pemilihan yang sama? Sama Bapak, untuk pemateriannya nanti kurang lebih sama.